Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah sama absen semuanya? Sudah. Ya, terima kasih. Pak. Ya. Saat ini pada pertemuan kedua fisika ini akan membahas momen inersia. Ya. Materinya pada dinamika rotasi yang satu itu momen gaya. Ini sudah dipelajarin kemarin. Yang kedua, momen inersia. Ini materi pada hari ini, saat ini. Yang ketiga, momentum sudut. Dan energi kinetik rotasi. Keempat, dinamika rotasi. Yang kelima, keseimbangan. Yang keenam adalah titik berat. Pada saat ini kita akan bicara yang kedua adalah momen inersia. Apa yang dikatakan sebagai momen? Kemarin sudah ya, momen? Apa momen? Masih ingat nggak? Puntiran. Puntiran, ya bagus. Ingat yang bagus, puntiran ya. Puntiran atau putaran. Terus sekarang inersia. Apakah inersia itu? Inersia kelembaman, ya, kelembaman atau kemalasan. Dalam grup ya, anak apa namanya? Ya, kelembaman bisa, kemalasan bisa. Jadi momen inersia adalah membahas putaran pada kelembaman ya. Pada kelembaman. Ya, kelembaman atau kemalasan benda itu mempunyai sifat malas atau lembam. Kenapa? Bagaimana persoalannya? Apabila benda itu dalam posisi diam, dia akan mempertahankan kondisi diamnya. Apabila benda itu bergerak dengan kecepatan tetap, akan mempertahankan kecepatannya. Ini jadi akan di mana dia di dalam daerah ananya itu, gitu loh, ya kan? Di manusia seperti itu. Ini yang kita bicarakan pada saat ini, itu ya. Ya, sebelum membahas ini, kemarin kan sudah saya share soalnya, terus materi daripada momen inersia dengan beberapa contohnya.
Ya, tolong untuk pertemuan berikutnya itu kamu pelajari dulu. Ya. Ya, nanti ada persoalan sewaktu meeting ini kamu tinggal nanyakan hal-hal yang mengalami kesulitan gitu loh. Berarti meeting ini berjalan dengan apa? Dengan indahnya, dengan baiknya, ya. Anda ada masalah nanti saya jawab. Karena materinya kan sudah saya sampaikan ya. Itu dalam bentuk video. Atau bisa juga Anda buka di Fisika Buka Teja gitu ya. Pada Fisika Buka Teja, buka itu playlist ya. Terus di situ Anda cari di judulnya ini, dinamika rotasi. Ini ada semuanya ini. Itu ya. Saya tidak akan membahas soal itu terlalu panjang karena kami anggap nanti kamu bisa pelajarin. Kalau itu nanti saya bahas ulang lagi, kan kita hanya punya waktu 1 jam. Saya buka tadi sudah 11 menit, berarti kan waktunya hilang kalau saya ngulangi materi yang ada di YouTube itu yang sudah saya sampaikan pada kamu. Sekarang kita lanjutkan aja, kita anggap Anda sudah mempelajari. Sekarang kita ada suatu benda itu partikel. Ya. Yang dikatakan sebuah partikel itu benda yang kecil dibanding dengan semesta pembicaraan. Ya. Oke. Ya, misalkan Anda tahu sebuah kursi dibanding sebuah kelas. Berarti kursi itu kecil. Gitu loh. Ya. Dibanding dengan kelas. Jadi tolong kecil ini relatif ya, tergantung dari semesta pembicaraan. Nah, partikel itu digambarkan sebuah titik. Oke. Kalau partikel bergerak pada sebuah garis. Ya. Oke ya. Ini anggap sebuah partikel. Ini ada, ini salah bukan ya, bukan garis. Dengan ukuran D. D ini bahwa jarak, D itu jarak antara ini pusat putar. Nah, pusat putarnya berbentuk garis, itu diambil yang paling pendek. Dan yang pendek ini akan di sini akan terjadi siku-siku, gitu loh. Ya. Bukan diambil dari sini misalkan. Ya. Kalau begini, ini salah. Karena ini enggak terpendek. Gitu ya. Dan ini masanya M. Momen inersianya itu I sama dengan M D kuadrat. D ini jarak partikel terhadap pusat putar. Ya. D jarak partikel terhadap pusat putar, ya. Oke. Ya, ini kalau ini sudah jadi nanti ini harus tahu tegak lurus ya, cari yang terpendek ya. Oke. Sekarang apabila ini kita ketahui ada sebuah titik, ini adalah merupakan pusat putar.
ini bendanya ini dengan massa n, maka ini yang didadakan dengan D ya. Nah ini berbulan saat putarnya bentuk E apa titik gitu ya. Ini kalau bentuknya partikel terguna titik. Tapi suatu saat bentuknya tidak mesti titik atau partikel ya. Di sini batang homogen panjang L, batang homogen ya. Yang dikatakan homogen itu adalah berisi, batang yang berisi ya. Ya, oke, ini di luar rame, maaf. Ya, homogen itu berisi. Itu dirumuskan I sama dengan 1/12 ml kuadrat. Ya, 1/12 ml kuadrat. Kalau pusat putarnya ini berada di tengah-tengah. Ini mutarnya gini. Panjangnya ini L, ini di tengah-tengah, di setengah L itu ya. Tapi apabila pusat putarnya itu berada di pinggir, ini di pinggir, ini ya melalui ujung ya. Ya. Melalui ujung pusat putarnya, ini I-nya momen inersianya 1/3 ml kuadrat. Oke. Saat ini dibicarakan adalah silinder tipis, ya silinder tipis nanti berongga dengan jari R. Ini melalui sumbunya, pusat putarnya, I itu sama dengan mr kuadrat. Ya. Tapi saat ini silinder tebal berongga dengan jari dalamnya R1 dan jari luarnya R2, ya, dalamnya R1, luarnya R2. Itu rumusnya I setengah M R1 kuadrat tambah R2 kuadrat. Ini semuanya dihafalkan ya. Silinder pecah dengan jari R, I-nya setengah MR kuadrat. Ini jarang keluar. Ini sebuah bola pecah dengan jari R. Berarti ini I 2/5 MR kuadrat yang besar. Tapi bila pusat putarnya itu berada di tepi, adalah I 7/5 MR kuadrat. Oke. Kalau ini bola berongga, I-nya 2/5 MR kuadrat. Sekarang ini sama-sama bola. Kita perhatikan 2/5 dengan 2/3 itu besar 2/3. Jadi kalau berongga I-nya itu lebih besar. Ya, kalau berongga I-nya lebih besar. Itu ingat. Nah, kita bicarakan pada silinder ini. Silinder tipis berongga, I-nya kan MR kuadrat. Yang pecah setengah gitu ya. Yang mengatakan ini ya. Sama pada bola. Itu. Oke. Sekarang kita menggunakan pemeriksaan yang berikutnya. Ini tadi ini tak hapus. Ini ada sebuah batang, ya. Dengan pusat putar yang berada di tengah ini, ya. Ini I0-nya diketahui berapa?
1/12 ml kuadrat kayak gitu ya. Ya. Kalau ini pusat-pusatnya di sini, ini misalkan apa? I1. Nah, I1-nya ini berapa? Ya, kita bicarakan. Ini kita hapus ya. D itu jarak momen inersia baru dengan momen inersia pusat. Ya, Bapak. Itu kan dirumuskan, diketahui ya. I0 itu kan sama dengan 1/12 ml kuadrat. Ya. Mhm. Maka D ini jaraknya dari ini ke sini berapa panjangnya? Kalau ini semuanya kan L, ya Ra. Kalau ini dari pusat sampai tepi ini jaraknya berapa? Ayo ada yang jawab. Berapa? D-nya? Kalau sini sampai sini L. Ini kan di tengah-tengah. Sini sampai sini berapa D-nya? Ayo, berapa? Dengar nggak? Dengar nggak suaranya saya? Berapa? Setengah L. Ya, paham nggak? Ini kan L panjangnya. Ini kan di tengah-tengah, ya kan? Berarti jarak ini ke sini kan setengah L. Ya, ini di luar rame banget ini. Ya, ditanya I. Ya, ini jawab. Ini dirumuskan pergeseran I itu sama dengan I0 plus D kuadrat M. Ya. Di mana I0-nya didapatkan 1/12 ml kuadrat. Ya kan? Nah, D-nya ini kan setengah L. Jadi kalikan ini
setengah L dikuadratkan kalikan N. Ya, didapatkan seper 12 ml kuadrat ditambah setengah L dikuadratkan itu berapa? Kalau setengah berapa mah? Setengah L dikuadratkan. Setengah ikut. Setengah L dikuadratkan. L. Seper 4 L kuadrat toh? Oh ya, seperempat L. Ya kan setengah L dikuadratkan. Setengah L dikuadratkan kan seperempat. L dikuadrat, L-nya L kuadrat gitu kan? Ini N gitu ya. Berarti ini sama dengan ini kan dua kali sama aja. Seper 12 ditambah seperempat M L kuadrat itu kan? Berarti ini jadi seper 12 ini dibuat per 12. Berapa ini? 4 ini jadi per 12. Atasnya berapa? 3. 3 ya. Ini kan ml kuadrat. Berarti ini sama dengan 4. 1 tambah 3 kan 4. 4/12. Per 12 ml kuadrat. 4 per 12 ini berapa? Seper 3 ml kuadrat. Itu ya. Kak, udah tahu. Kalau di pusat ini kan seper 12 ml kuadrat. Kalau di pinggir seper 3 ml kuadrat. Kita checking tadi di sini. Ya. Pada batang ini loh. Ini kan di pusat. Seper 12 ml kuadrat. Saat di ujung ini didapatkan seper 3 ml kuadrat. Paham ya? Ini caranya. Ini gini. Kalian diketahui berada di pusat. Oke. Ya. Sekarang ini kita hapus. Kita kembalikan lagi kepada bola. Ini ada sebuah bola ini. Ini pusat putarnya kan di sumbu putar ini. Yang pertama ini berada di tepi. Oke. Ini kita ambil. Oh ya, sebelum ini kita bicarakan apa? Batang dulu. Ya. Maaf, kita balik ke batang dulu lagi. Kalau ini gini lagi, gambar lagi. Maaf. Ini di pusat. Ini I0 sama dengan seper 12 ml kuadrat. Selesai. Kalau ini kita berikan di sini. Ini pusat putarnya di sini. Ya. Jaraknya ini dari sini seper 6L. Maka I1-nya ini berapa? Ya.
Kita harus ketahui D itu ngitungnya harus selalu dari apa? Pusat. Ini D. Ya. Nah, ini D-nya. Nah, ini diketahui. I0-nya kan didapatkan 1/12 apa? ml kuadrat. D itu ngukurnya selalu dari pusatnya. Bukan diketahui ini, bukan dari pinggir. Di sini kan dapat 1/6L. Ya dah. Nah, D-nya berapa? Sini sampai sini berapa nih? Ini kan separuh ya nih. Berarti kan 1/2 L, ya rak? Ini sampai sini kan 1/2 L dikurangi 1/6 L. Paham rak? Paham. Ya. Ukur dari D ini, ukurnya selalu dari sini. Maka didapatkan D sama dengan, oke, ini kan dibuat per 6. 3/6L min 1/6L. 3 kurangi 1, 2/6L. Ini kan sama dengan 1/3L. Ya, ditanya apa? I1. Ya, jawab I1 sama dengan I0 plus D kuadrat M. Itu loh ya. Nah, D-nya ini kan sudah dapatan dari sini. Ya, Rak, tadinya ini. Berarti kami bisa lanjutkan ya. Tapi sampai sini aja dulu. Karena kalau ini tak selesaikan nanti waktunya habis. Saya kan hanya punya waktu 1 jam. Ya. Lanjutkan sendiri ya. Iya. Itu bisa kan di sini? I0 1/12 ml kuadrat. D-nya ini diganti dengan 1/3L. Lanjut seperti tadi. Oke? Ya. Sekarang ini saya hapus. Ya. Kita ulang pada topik tadi yang bola ini. Ya. Kita ada bola. Ya. Ya. Misalkan yang topik di sini ini yang diketahui I0. Ya. I0-nya sama dengan untuk bola pejal ini 2/5 mr kuadrat. Kan pusatnya di sini. Jarak ini ke sini akan D ini. Bahwa D-nya sama dengan apa? R ya. Jadi misalkan I1-nya ini ditanyakan. Itu. Berarti di sini diketahui ya I0 sama dengan 2/5 mr kuadrat. Ya. D sama dengan R. Ditanya I1. Jawab
I1 sama dengan I0 plus D kuadrat M. Ya, D kuadrat M. Ya. Akhirnya apa? I0-nya adalah apa? 2/5 MR kuadrat. Nah, D ini kan sama dengan R. Berarti ini kan R kuadrat M. Nah, ini kan 1. 1 itu kan bisa 5/5. Ya kan? Kan 1 ini. Berarti 2 tambah 5 7/5. 7/5 ya. 7/5 M R kuadrat. Paham nih? Nah, teorinya Anda lihat di video saya ya. Oke. Seperti ini. Sekarang contoh berikutnya lagi. Ini saya hapus. Kalau ada sebuah cakram untuk tolak peluru itu ya. Ini cakram. Oke. Ini pusat putarnya di tengah. Ya. Untuk cakram, nah ini ada cakram, terus di cakram ini ada sebuah partikel, sebuah titik di sini. Ya. I di sini, I cakramnya ini pada cakram, ini I1. Itu sama dengan apa? Setengah M1 R1 kuadrat. Nah, partikel yang berada di sini, ini misalkan M2. Ini partikel, ini bisa suatu cakram yang di sini misalkan ditaruhin permen karet atau apa barang-barang yang melekat yang berada di sini loh, kan banyak sekali itu. Ya, ini kita anggap berada di tepi. Ya, ini berarti di sini gunakan rumus partikel. Nah, jaraknya dari pusat itu kan dinamakan D ya. D-nya itu sama dengan R. Jadi kalau ini ada satu partikel di sini, berarti momen inersia gabungan ini misalkan diketahui misalkan I1 sama dengan kan ini cakram kan setengah M1 R, tidak pakai R1 ya, karena ini dianggap di tepi ya. M R kuadrat, terus D-nya sama dengan R, terus ada M2-nya terus ya, ini ada M1-nya sama dengan M, M2-nya sama dengan M2, nggak tak tulis ya. M1 sama dengan M1, M2 sama dengan M2, itu ya yang ditanyakan I. Ya. Jadi bagaimana? I-nya kan gabungan di sini Bapak. I itu sama dengan I1 plus I2. Ya. Di mana bahwa I1-nya ini berputar ada plus di sini. Ya, ini kan setengah M1 R
kuadrat. Terus plus yang ini E2 ini kan ini M2. Ini partikel R kuadrat. R kan sama itu. Berarti kan sama dengan setengah M1 plus M2 ini dikalikan dengan R kuadrat. Jadi maksudnya gini, kalau ini berada di tepi, betul nggak? Jadi R-nya ini, D-nya sama R, ini berada di tepi. Dan ini jumlahnya 1, gitu loh. Kalau ini jumlahnya 4, ya dikalikan 4. Nek sama-sama berada di tepi, betul nggak? Paham? MD-nya hanya 1. Berarti ini misalnya ini ada M2, M3, M4 gitu. Ya. Yang ini berarti ada 3 yang di tepi, kalikan 3 kalau masanya sama. Ini nak masanya berbeda ya, I1 tambah I2 tambah I3 tambah I4 gitu loh ya. Paham itu enggak? Terus R-nya kalau ini pas di tengah-tengah, D-nya ya setengah R. Gitu ya. Paham enggak ini anakku? Halo? Dengar Kak? Bisa dipahami enggak? Suaraku masuk tidak? Masuk, Pak. Masuk ya? Pak. Ya. Selanjutnya ini nanti akan merupakan dasar pada pembahasan minggu depan. Gitu loh. Jadi tahu momen inersia. Teorinya Anda silahkan baca di teori momen inersia yang sudah saya share itu. Ya. Itu depan ini. Oke. Ada persoalan ya. Ini kenapa N ini sama dengan R? Kita anggap partikel ini, masa sekian ini berada di tepi, gitu loh ya. Oke. Dan jarak itu tegak lurus. Dan tolong soal latihan yang ada momen inersia itu soal-soalnya dipelajarin. Kamu lihat videonya. Nanti kamu bisa mengerjakan soalnya. Tapi nggak dilihat, kamu nggak akan bisa itu. Ya? Oke? Oke. Ya. Sekarang Oke. saya akan bahas. Ada mau tanya? Sekarang saya akan bahas tugas kamu kemarin. Ya. Soalnya kan ada 4. Nilainya 100. Berarti setiap nomor bernilai 25. Ya kan? Oke. Pada saat dia bernilai 25, terus nomor 1 itu apabila gambarnya nggak ada, loh Pak, saya sudah gambar. Kok tetap sekian? Loh, gambar itu kan asli, seperti soal digambar. Pada soal nomor 3, yang nomor 1 itu kan harus diorekan gayanya yang tegak lurus, bahwa momen gaya dengan lengan gaya dengan gaya itu harus tegak lurus. Ya, tapi kan nggak ada gambar yang tegak lurus. Berarti kan dianggap tidak menggambar. Gambarnya kemarin saya hargai 5. Karena gambarnya persis, maka itu nggak ada. Berarti sudah bernilai 20. Oke. Selanjutnya, kan sudah bahas kemarin penilaiannya. Penulisan titik sama dengan kleru titik 2 atau garis titik atau titik garis. Itu kan sudah saya kurangi itu nilainya. Ya. Apabila jawabannya nggak benar, itu tak beri nilai open nulis, dia dapat nilai 13. Itu berarti salah. Hasil akhirnya nggak ada itu. Paham di situ? Itu teknik penulisan. Tolong untuk
Terus gini, soal fisika itu harus Anda mulai dari diketahui, ditanya, jawab, iya kan? Jangan sampai Anda langsung jawab tanpa ada pertanyaan. Nanti dikira apa itu nanti? Jawab tanpa pertanyaan. Dah, nganukan sendiri aja ya. Ya, harusnya ada yang bertanya, kamu jawab. Jangan jawab sendiri, ya. Nanti ditakutin, ya. Udah nggak selanjut. Oke? Gitu ya. Jadi gambar itu punya nilai. Gambarnya tidak cek, nah ini. Terus ini nanti ada gambarnya, gitu ya. Tolong garis-garis yang benar. Nanti gambar ngawur pada suatu saat nanti tak beri nilai separuh. Sorry itu ya. Sekarang boleh tak kurangi 5. Untuk besok ini kan soalnya 5. Berarti satu skor nilainya 20. Gambarnya salah berarti sudah tak kurangi 5. Berarti tinggal 15. Gitu loh. Paham itu? Terus diketahui, ditanya. Jawab tanpa diketahui, tak kurangi 5 lagi. Berarti kamu sudah dapat nilai 10. Nek sama dengan nulisnya benar kabeh. Yang ada kesalahan. Kan bisa habis itu nilainya. Itu? Paham? Teknik penilaiannya? Paham. Ya. Paham, Pak. Paham. Tapi tolong satu penilaian berikutnya. Terus yang belum mengumpulkan tugas sampai saat ini, nilai maksimalnya hanya 75 ya. Kalau itu benar semua. Ya. Jadi berat ya, benar semua ya. Segera kumpulkan. Oke? Ada yang perlu ditanyakan? Ya. Untuk pertemuan berikutnya, itu adalah momentum sudut dan energi kinetik rotasi. Maka itu nanti Martin tak sampaikan dulu. Hari Sabtu tak sampaikan. Anda pelajarin soal-soalnya bagaimana. Ada persoalan. Suatu meeting ini kamu kan bisa tanya-tanya itu nanti. Nanti saya bahas di situ. Nanti kamu kirim saja ke Telegram. Nanti kita buka Telegramnya. Oh, persoalannya seperti ini. Nanti kamu kirim ke Telegram bilang, Pak saya tanya gitu loh ke grup. Kan akhirnya saya bisa buka itu. Ya, nanti kita bahas. Itu ya? Paham? Paham. Ya, Paham. supaya bagus, paham. Supaya pertemuan berikutnya kita lebih hidup. Anda ada persoalan, Anda tanyakan ke tempat saya ya. Nanti pertanyaannya kirimkan ke Telegram, nanti kita buka Telegram, teman tahu semua, nanti kita bahas. Gitu. Oke? Sampai di sini dulu pertemuan pada hari ini ya. Sebelum kita tutup, ada yang masih bingung? Atau ya contoh soalnya ya? Udah itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.